Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Amrina Rasyada dengan NIM 1930203008 ingin menyampaikan materi mengenai gugatan dan permohonan. Terkait dengan perbedaan gugatan dan juga permohonan, yang pertama dari segi pengertian, yang mana gugatan merupakan suatu surat tuntutan hak dalam permasalahan perdata yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat dan untuk menggugat pihak lainnya sebagai tergugat. Sedangkan permohonan menurut Yahya Harapan dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan memberikan pengertian tentang permohonan sebagai suatu surat permohonan permasalahan perdata yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang di dalamnya berisi tuntutan hak oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal dan tidak mengandung unsur sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan dan bukan sebenarnya. Dari segi dasar hukum, yang mana dasar hukum dari gugatan ini dapat dilihat dalam bentuknya terdapat dua macam, yaitu gugatan lisan dan juga tertulis. Dalam hukum mengenai gugatan diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR junto pasal 142 RBG untuk gugatan tertulis dan pasal 120 HIR untuk gugatan lisan. Akan tetapi yang paling diutamakan tetaplah gugatan tertulis. Sedangkan permohonan dapat disebut juga sebagai gugatan volunter, yang dimana gugatan permohonan dilakukan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat, yang mana landasan hukum permohonan ini ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang digariskan pasal 2 dan penjelasannya pasal 2 ayat 1. Dilihat dari segi ciri khas, yang mana ciri khas dari gugatan ini adalah permasalahan hukum yang dilakukan mengandung sengketa. Terjadi sengketa di antara pihak minimal dua pihak, yaitu pihak penggugat dan juga tergugat. Yang ketiga yaitu tidak ada dilakukan secara sepihak. Yang keempat, kekuatan mengikat. Keputusan hakim hanya mempunyai kekuasaan mengikat kepada pihak yang bersengketa dan keterangan saksi yang diperiksa ataupun didengarkan keterangannya. Ciri khas dari permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat sepihak saja. Yang kedua, permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dan tanpa pihak lain. Yang ketiga, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai pelawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak. Yang keempat, keputusan hakim mengikat terhadap semua orang. Dilihat dari segi proses pemeriksaan, yang mana proses pemeriksaan gugatan ini di pengadilan berlangsung secara kontradiktor, yang mana memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dari dalil penggugat dan sebaliknya. Penggugat juga berhak untuk melawan bertahan tergugat. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah, baik dalam bentuk replik duplik maupun dalam bentuk kesimpulan. Sedangkan proses pemeriksaan permohonan di pengadilan dilakukan secara ex parte, yang mana bersifat sederhana, yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon. Pemeriksaan bukti, surat atau saksi juga diajukan kepada pemohon dan tidak ada tahap replik duplik dan kesimpulan. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan, yang mana bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalam gugatan kontentiosa dengan bentuk putusan berupa vonis atau award. Contoh dari gugatan dan permohonan, yang mana contoh sederhana dari gugatan ialah gugatan wan prestasi atas kelalaian seseorang dalam memenuhi kewajiban dan gugatan ganti rugi yang dialami seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sepihak. Sedangkan contoh dari permohonan, yang mana pengakuan anak kepada pengadilan negeri, permohonan penetapan ahli waris. Berikut dilampirkan dari contoh gugatan dan juga contoh permohonan. Ini merupakan contoh dari gugatan, dan ini juga merupakan contoh dari permohonan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.